شرف المؤمنين بتشريف نور الإيمان ووعدهم بدخول الجنة خالدين فيها والخلود والولدان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن هديا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم الكبار وسنيا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, satu akidah, satu agama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu melihat ke belakang dengan kekhilafan dan kesalahan kita, untuk bisa menyadarkan dan mengisahkan, untuk lebih meningkatkan rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa hari demi hari kita untuk menyesali kesalahan itu, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sampaikan kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bukan hanya dengan ikhtiar amal ibadah saja yang kita lakukan yang dapat membantu kita, tapi mudah-mudahan dengan izin Allah, Rasul kita akan memberikan syafaat kepada kita yaumul qiyamah nantinya. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang menjadi topik khutbah Jumat kita pada hari ini adalah ujian dan musibah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita ketahui sepekan yang lalu, mulai tanggal 27 sampai hari ini, sungguh banyak saudara-saudara kita yang menderita, sungguh banyak saudara-saudara kita yang menderita dikarenakan musibah. Barangkali musibah itu faktor alam, dan barangkali adalah faktor karena kejahilan manusia. Oleh karena itu tentunya bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang perlu kita renungkan supaya kita tidak menyesal dan supaya kita tidak berkeluh kesah dengan sesuatu ujian musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yasalul bala'u min mu'minina wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma 'alaihi qati'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa cobaan ini akan selalu bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apakah itu laki-laki dan perempuan, apakah itu berkaitan dengan dirinya sendiri, berkaitan dengan anaknya, ataupun berkaitan dengan hartanya, yaitu adalah sampai berjumpa dengan Allah tanpa dibebani dosa, kata Rasul. Artinya apa? Artinya apabila kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan kita sadar, kita tawakal dengan iman yang sesungguhnya dan sabar yang sebenarnya, maka bahwa ujian dan musibah itu akan menghapuskan dosa. Sampai kata Rasul akan berjumpa kita dengan Allah kalau sabar kita dengan musibah itu tanpa membawa dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bahwa keutamaan orang yang beriman dan bertakwa dengan cobaan dan musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sadar dan insaf itu bukan sebagai sisaan dan ajab, melainkan adalah yaitu penghapus dosa. Ini jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda apabila musibah itu didatangkan kepada orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang kafir, maka itu adalah merupakan daripada sisaan dan adab kepada mereka di dunia, dan adalah sebagai hukuman dan sisaan
siksaan yang akan mereka terima, yaitu di akhirat lebih berat lagi. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita ini pasti akan diuji Allah. Kata Rasulullah bahwa cobaan itu senantiasa bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165 Allah katakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Bahwa kita ini semua akan diuji Allah, tapi kata Allah cuma dengan sedikit, dengan kecil. "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi", yaitu dengan ketakutan, wal ju' dengan kelaparan, yaitu kemudian kekurangan harta atau kehilangan harta, bahkan kehilangan nyawa. Inilah terjadi kepada saudara-saudara kita. Menonton televisi kita bisa meneteskan air mata tanpa sadar melihat penderitaan saudara-saudara kita. Bahkan masih ada beberapa kampung yang masih terisolasi, tidak bisa terjangkau kecuali melalui udara dan kita menelepon mereka, termasuk di sekolah, termasuk di Aceh, bahwa mereka tidak ada gunanya uang karena tidak ada sesuatu yang mereka beli di sana. Tidak ada yang jual. Bahkan tadi kita baca berita di salah satu tempat, itu air yang dipanen yang mereka sehari untuk mereka minum karena air minum tidak ada. Bagaimana kalau terjadi kepada kita seperti ini? Oleh karena itu tentunya bahwa tidak ada kata lain. Kita harus membantu mereka dengan sedaya mampu kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata Allah ya Rasulullah. Mereka sedikit rezeki kepada mereka, dan ini adalah cara investasi di akhirat. Entah yang karena ini kita memberikan bantuan kepada mereka dan jembatan nanti kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Makanya kata Rasul, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat kepada manusia. Ini kesempatan kepada kita. Tidak ada uang pakaian yang kita berikan, banyak pakaian kita tersimpan tidak kita manfaatkan. Ada keisahan kita berikan. Mungkin saudara-saudara kita yang istimewa sholat tidak ada pakaian, tidak ada keisahan. Kalau seandainya ada 5 orang kita berikan keisahan ini, mereka manfaatkan sholat. Mungkin itu jalan yang dibalas dimasukkan Allah kita ke dalam surga. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadir Jumat-Jumat Allah yang berbahagia. Kadang-kadang kita tidak mampu menonton televisi karena kesedihan saudara-saudara di Aceh begitu banyak mayoritas muslim di sana. Tapi disitulah dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka sabar. Tapi kadang-kadang sabar ini bukan pekerjaan yang ringan, tapi pekerjaan yang berat. Kenapa? Karena memang dikatakan Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a, illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun." Manusia ini diciptakan tabiatnya memang adalah sungguh untuk berkeluh kesah, sungguh untuk barangkali menyiksa dirinya dengan keluhan ini. Tidak masal-masal jaduma, apabila mereka diberikan kesusahan, mereka selalu mengeluh kata Allah. Tidak masal khairu manu'a, tapi penyakitnya kan apabila Allah berikan kebaikan, harta, jabatan, mereka tinggi, mereka tak pandai bersyukur, bahkan menjadi orang-orang yang sombong kata Allah. Illa al-musallin, kecuali mereka-mereka yang sholat. Bukan hanya sekadar sholat, alladzina hum 'ala salatihim da'imun, yaitu mereka adalah yang benar-benar istiqomah dalam sholat. Jadi kalau orang yang sudah sholatnya benar itu, maka apapun ujian dan cobaan itu, bahwa mereka tidak akan berkeluh kesah. Mereka tidak akan berkeluh kesah. Dan bagi mereka yang punya rezeki sedikit, inilah kata Allah, bahwa mereka tidak menjadi orang yang kikir. Mereka bukan menjadi orang yang sombong, tapi mereka dengan jalan apapun akan mereka bisa membantu saudara-saudara yang ditimpa musibah. Hadirin jemaah hamba Allah yang berbahagia, maka benarlah kata Allah bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah
syukri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bahwa apabila ditimpa musibah adalah dengan cara sabar dan sholat mereka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah ini semua adalah hanya kata faktor alam? Belum tentu. Menurut daripada itu pemerintah kita bahwa ini ada faktor kerusakan lingkungan, maka benarlah kata Allah dalam surah Al-Baqarah 1 tadi, jahalan masadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhibahum ba'dal ladzi 'amilu ka'annahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, kata Allah, sebagai akibat dari ulah tangan-tangan yang jahil manusia itu, kata Allah, supaya mereka merasakan sebagai akibat dari perbuatannya. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka sadar dan insaf untuk mau bertobat kepada Allah. Kalau manusia selepel, apalagi di bawahnya menyuruh tobat, ini akan menjadi ramai seperti kita saksikan di televisi sekarang ini, mas media. Tapi kalau sudah dirinya sendiri yang mendatangkan kesadaran itulah pekerjaan yang sangat mulia tanpa disuruh orang. Dia merasa salah di sana, dia cepat-cepat untuk insaf dan sadar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengan kesadaran itu mereka meraup keuntungan yang banyak daripada itu mereka merusak lingkungan itu. Mereka berikan rezeki sebahagian itu kepada saudara-saudara kita yang kena musibah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Tapi ternyata sampai hari ini bahwa mereka yang merusak lingkungan itu belum nampak untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara. Oleh karena itu, bahwa benarlah kata Allah yang perlu kita renungkan dalam surah Luqman ayat terakhir itu, ayat 34 ini, wa ma tadri nafsun wa la tadri nafsun ma la taksibu. Tidak ada yang bisa kita mengetahui, mendeteksi apa yang terjadi kepada kita besok, lusa dan selanjutnya. Inilah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat, Medan, dan di Serdang ini termasuk. Tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Oleh karena itu, khusus kepada saudara-saudara kita yang di Deli Serdang ini secara khusus, dan umumnya kepada yang kena musibah semua, kita berdoa mereka supaya mereka dapat dan sabar menghadapi musibah ini. Karena tidak ada hal yang lain, tidak sabar pun berbuat apa kita. Maka kalau kita sabar, insya Allah akan memberikan satu solusi yang terbaik kepada kita. Dan kemudian kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita di desa ini, Bapak Bupati, Bapak-Bapak Bupati dan semua, untuk bisa tegak, untuk bisa kuat, sehat selalu, untuk membangun Deli Serdang yang kita cintai ini. Mulai nampak kita lihat pembangunan Deli Serdang ini, mulai nampak kita lihat untuk kebersihan Deli Serdang ini dengan pimpinan Bapak Haji Rusdi Tambunan. Mudah-mudahan kita doakan semoga mereka itu dijauhkan Allah daripada gangguan jin dan manusia, dan beliau ini selalu sehat untuk memimpin Deli Serdang yang kita cintai ini. Terakhir saya harapkan kepada kita semua, tolonglah sisihkan sedikit rezeki kita itu untuk menolong saudara-saudara kita yang kena musibah. Mudah-mudahan kalau kita nanti kena musibah, banyak juga orang mudah-mudahan untuk memberikan bantuan kepada kita. Karena kata Allah tadi, tidak tahu, bisa saja masa akan datang itu musibah akan menimpa kita. Tapi kata Allah tadi, kata Rasul, tidak ada kata lain. Kalau seandainya kita menimpa musibah nanti, mari untuk selalu kita sabar dan introspeksi diri. Mungkin juga ada salah-salah kita atau dosa-dosa yang kita berbuat selama ini. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat dan panjang kepada kita menjadi satu motivasi kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana ya bima fi bilaka ya al-fikr hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa wa lisal muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله آمين يا الله ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kesehatan kepada pemimpin kami dari sekarang ini ya Allah, untuk selalu tegar ya Allah untuk membangkitkan dan membangun kabupaten desa kami yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, banyak saudara-saudara kami Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ada khususnya di kabupaten desa kami ya Allah. Berikanlah kesabaran ketabahan kepada mereka menghadapi musibah ini ya Allah. Dan berikan ya Allah jalan keluar kepada saudara-saudara kami ya Allah, untuk bisa mereka hidup seperti biasa dari awalnya ya Allah ya Rahman. Kalau kami la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum.